Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan untuk perhitungan PPh 21. Dan dalam video kali ini kita akan coba membuat perhitungan PPh 21 untuk pegawai yang memasuki masa pensiun. Nah, yang perlu dicatat adalah di sini catatannya adalah dia memasuki masa pensiun di bulan Juli. Oh, ini bukan ya, tapi ini harusnya bertuliskan bulan Juli. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, di sini kasusnya adalah perusahaan itu mengetahui kapan karyawannya itu memasuki masa pensiun. Karena perhitungannya akan berbeda ketika perusahaan itu belum mengetahui kapan si pegawai tersebut akan pensiun. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat di sini. Kita kembali ke soalnya dahulu. Hasan bekerja pada perusahaan Yuk Belajar Bersama dengan penghasilan Rp12.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Hasan sudah menikah 2 punya anak. Di awal bulan Juli 2022, Hasan akan memasuki masa pensiun. Nah, ini berarti catatannya adalah perusahaan sudah mengetahui kapan karyawannya akan pensiun. Maka perhitungannya, langkah pertama seperti biasa, kita cari gaji sebulannya. Ini gaji pokok yang diterima 12.500.000. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan biaya jabatan. Tapi yang perlu diingat di sini adalah gaji bruto harusnya. Oke, namun dikarenakan gaji brutonya itu hanya gaji pokok, maka kita kalikan 5% dikalikan gaji brutonya. 12.500.000. Angkanya harusnya di sini kalau kita hitung ada di angka 625.000. Nah, karena batas maksimalnya adalah 500.000 per bulan, jadi kita tulis di sini 500.000. Oke, iuran pensiun yang dibayar oleh Tuan Hasan 200.000, maka pengurangnya adalah 700.000. Oke, sudah dapat gaji sebulan, kemudian sudah dapat pengurangnya. Selanjutnya kita cari penghasilan neto per bulan. Nah, penghasilan neto per bulannya itu ada 11.800.000. Oke, selanjutnya karena perusahaan sudah mengetahui kapan Tuan Hasan akan memasuki masa pensiun, maka gaji yang diterima oleh Tuan Hasan hanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Jadi ada 6 bulan. Maka 11.800.000 kita kalikan dengan 6. Nah, itulah gaji secara real yang diterima oleh Tuan Hasan selama Januari sampai Juni. Kita cari PTKP-nya, dapat Tuan Hasan 54, istrinya 4.500.000 karena tambahan menikah, kemudian punya anak 2, 9 juta. Maka PTKP-nya adalah 67.500.000. Maka PKP-nya ada di angka 3.300.000. Ini pengurangan dari penghasilan neto Tuan Hasan dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, oke, 3.300.000, maka dasarnya adalah hanya kena tarif 5%. Jadi hanya tarif pajaknya satu lapis yaitu 5%. Kita kalikan langsung 5% dikalikan 3.300.000 ada 165.000 per 6 bulan. Ingat, per 6 bulan ya, karena tadi Januari sampai Juni. Nah, sehingga di sini pajak setahun di sini maksudnya per Januari sampai Juni ya. Nah, kita beri catatan di sini. Oke, maka per bulannya tinggal kita bagi 6, jadi Rp27.500. Oke, jadi ketika pemberi kerja atau perusahaan mengetahui kapan karyawannya akan memasuki masa pensiun, maka perhitungannya seperti ini. Nah, berbeda kalau misalkan perusahaan itu tidak mengetahui kapan si karyawan itu memasuki pensiun, maka perhitungannya itu bisa menggunakan perhitungan PPh 21 terhadap karyawan yang berhenti. Jadi perhitungannya seperti karyawan yang tiba-tiba berhenti, tetapi masa pemberlakuan atau masa berlaku perpajakannya itu masih jalan. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi kasusnya misalkan Joni bekerja tiba-tiba berhenti di bulan Juni, tetapi kewajiban perpajakannya masih berjalan. Nah, itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, itu berlaku juga perhitungannya untuk karyawan yang memasuki masa pensiunnya tidak diketahui. Oke, selanjutnya di sini kita buat pada saat berhenti. Nah, pada saat berhenti, jadi Tuan Hasan nanti diberi
formulir 1721A1 atau bukti potong dari perusahaan PT Yuk Belajar Bersama. Nah, perhitungannya seperti ini. Gajinya 6 bulan, kita langsung kalikan 6. Tadi 12.500 kali 6. Kemudian biaya jabatannya, karena batas maksimalnya itu 500.000, berarti kita kalikan 6 langsung. 6 kali 500.000. Iuran pensiunnya juga sama, 6 kali 200. Maka pengurangnya 4.200.000. Nah, di sini total penghasilannya Tuan Hasan Januari sampai Juni itu 70.800. PTKP-nya masih sama 67.500 dan PKP-nya juga sama 3.300.000. Sehingga tarif pajaknya 5% dikalikan 3.300.000 yaitu 165.000 rupiah. Nah, ketika kita diberikan formulir atau Tuan Hasan diberikan formulir, nanti akan tertulis pajak terhutangnya 165. Ini 165 itu perhitungan dari ini, dari formulir 1721. Nah, kemudian tadi kan sudah dipotong Januari sampai dengan bulan Juni. Artinya kan Tuan Hasan selama Januari dia bayar atau dipotong pajak. Kemudian selanjutnya nanti di bulan Februari juga dipotong pajak. Nah, sehingga kalau kita hitung PPh 21 yang telah dipotong itu ada 6 bulan. Maka nanti di akhir bulan Juni atau ketika memasuki masa pensiun, PPh 21-nya itu nihil. Nah, beginilah perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang memasuki masa pensiun dan masa pensiunnya sudah diketahui oleh pemberi kerja. Nah, kalau yang belum diketahui, sekali lagi itu perhitungannya seperti karyawan yang berhenti tetapi kewajiban perpajakannya masih berjalan. Nah, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika Tuan Hasan masuk ke masa pensiun, yaitu bulan Juli, Agustus, September, sampai Desember, atau mungkin di tahun berikutnya? Bagaimana perhitungannya? Nanti kita akan buat di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.